Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bosen banget hampir setiap hari diminta untuk oprek HP Oppo dan Vivo terus. Hampir semuanya ini nggak saya jawab karena HP Oppo tuh hampir semuanya mustahil untuk dioprek dan custom ROM. Sebenarnya ada beberapa pengecualian, karena ada sebagian kecil alias sedikit banget HP Oppo yang bisa dioprek. Yang paling bisa dioprek itu Oppo A37 karena custom ROM-nya cukup banyak, namun prosesnya repot banget. Kalian bisa lihat proses dan cara custom ROM Oppo A37 di channel saya. Selain Oppo A37, ada Oppo lainnya juga yang katanya bisa dioprek, seperti Oppo A5s dan Oppo A1k. Dan kebetulan di video ini saya akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang sebagian orang sebut mustahil. Yaitu saya akan coba oprek Oppo A5s ini, dan kita akan lihat bagaimana performa dan seberapa layak HP ini bisa dipakai setelah dioprek. Oppo A5s adalah HP kelas bawah yang dirilis Oppo di tahun 2018. HP ini dulu dijual seharga sekitar 2 jutaan, dan merupakan seri di atas si A3s yang katanya HP si paling gaming. Tentu saja karena ini HP Oppo, jadi speknya jelek untuk di harganya. Untuk speknya, ini pakai MediaTek Helio P35, layar 720p Pony, dan RAM 2-4GB. Saya dapat HP ini seharga 500 ribuan, dan ini tuh kelihatan banget HP-nya bekas bapak-bapak karena wallpapernya dan juga ukuran fontnya yang badag. Namun saya agak ketipu sepertinya, karena HP ini tuh lecetnya parah banget. Tombol powernya agak keras dan ternyata ini tuh versi yang RAM 2GB. Jadi ini tuh A5s kasta paling rendah. HP ini aslinya rilis dan juga mentok di Android 8.1 Oreo. Oppo gak pernah ngasih update Android ke HP ini. Namun di video ini kita akan mencoba untuk menaikkan versi Android di HP ini. Sayangnya HP ini tuh gak ada custom ROM-nya. Tapi untungnya HP ini mendukung GSI. Jadi kita bakal coba oprek pasang GSI di HP ini. Jadi langsung aja kita mulai prosesnya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah join membership channel ini. Sayangnya saya lupa rekam daftar membernya pakai Oppo A5s. Jadi saya coba pakai HP lain aja. Yang penting semuanya bisa masuk TV alias masuk layar HP. Kalau kalian pengen nama kalian masuk sini juga, kalian bisa join membership dan juga dapat sekalian bisa nonton video saya lebih awal dan nonton video khusus. Kalau kalian minat, langsung aja join. Harganya murah banget, cuma 5.000. Wah, murah banget! Seperti biasa, semua proses oprek itu wajib diawali dengan UBL. Kita perlu melakukan UBL karena kita bakal menjalankan OS dan juga recovery yang bukan bawaan HP-nya, alias yang bukan resmi dari pembuat HP-nya. Sebenarnya Oppo gak pernah merilis UBL resmi untuk HP ini, tapi kita bisa pakai cara UBL haram. Pertama, saya bakal download dulu bahan-bahannya dari grup Telegram Oppo A5s. Ini linknya ada di komentar, kalian bisa join grup Telegramnya. Di sini tuh lengkap semua informasi mengenai pengoprekan HP Oppo A5s ini. Awalnya saya download semua bahan yang sepertinya saya perlukan, tapi ternyata saya cuma perlu alat UBL dan juga alat pasang TWRP-nya. Untuk UBL-nya, ini perlu alat MTK UBL. Ini adalah alat UBL haram yang mendukung sebagian besar HP MediaTek. Selain itu, proses ini tuh bahan-bahannya buat OS Windows yang spy-spy. Jadi saya terpaksa harus pakai komputer merek Apple Croak yang dipasang Windows. Kalian bisa lihat proses install dan tes performanya di channel saya. Kekurangan Windows ini kalian dikit-dikit bakal perlu pasang driver. Jadi saya auto coba pasang driver MediaTek-nya dan juga driver USB DK-nya biar HP-nya kedetek. Selain itu, saya juga perlu pasang USB filter biar HP-nya kedetek sama alat UBL MediaTek-nya. Ini karena keterbatasan Windows yang drivernya bikin ribet dan repot. Kalau udah siap, langsung saja kita eksekusi sekarang UBL haramnya. Pertama, buka dulu alat UBL haramnya, dan setelah ini kalian bakal disuruh buat masukin HP-nya ke mode BROM dengan cara pencet tombol volume atas dan bawah secara bersamaan. Ini sedikit mengingatkan saya saat saya coba UBL haram HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro kemarin. Kalian bisa lihat proses custom ROM dan UBL haram Redmi Note 8 Pro di channel saya. Kalau sukses, ini bakal ngelakuin UBL haram dan melakukan UBL ke HP-nya. Selanjutnya, langsung cabut HP-nya dari komputernya. Dan kalau sukses, saat HP-nya dinyalain bakal muncul tulisan gak jelas seperti orange state dan DM Verity Error. Ini artinya HP-nya sudah sukses ter-UBL. Salah satu minus utama setelah UBL, kalian beneran harus ekstra sabar. Kalian harus nungguin 30 detik setiap nyalain HP-nya. Dan hasil dari UBL haram ini, karena haram jadi datanya tidak di-wipe dan masih utuh. Tapi tetap saja kalau kalian oprek gini lebih baik backup dulu data pentingnya.
Setelah sukses UBL, selanjutnya kita perlu memasang TWRP di HP ini untuk melanjutkan proses opreknya. Untuk alat pasang TWRP-nya, ini cara pakainya hampir sama persis seperti alat UBL haramnya. Tinggal jalanin dan masuk ke mode BROM-nya. Jika sukses, restart HP-nya dan pencet tombol volume bawah dan power. Kalau sukses, nanti setelah beres nunggu lama 30 detik lagi. Tapi sekarang bakal masuk ke TWRP. Sayangnya TWRP-nya ini terbatas dan banyak bug. Yang utama itu kalian gak bakal bisa akses partisi data, dan kalian juga gak bisa MTP. Jadi untuk proses installnya harus pakai SD card dan ADB sideload. Saya bakal pakai SD card merek Vigen untuk ini. Vigen yang terkenal dengan kopi sasetnya. Kalian bisa lihat video saya tentang kopi saset merek Vigen di channel saya. Jadi saya ambil dulu SD card-nya dari J2 Prime HP tolol. Udah itu saya masukin ke SD card reader dan saya colok ke komputer buat ngopi datanya ke dalam SD card. Setelah tercolok, langsung aja saya paste bahan-bahannya seperti ROM GSI-nya yang nanti bakal kita pasang. Dan setelah beres kopinya, langsung aja saya ambil SD card-nya dan masukin ke HP Odoo A5S-nya. Salah satu kelebihan Odoo tuh sering ngasih slot banyak dan bukan yang hybrid. Jadi auto bisa 2 SIM card sambil pasang SD card sekaligus. Setelah ini SD card-nya kedetek dan saya bisa langsung backup dulu partisi sistemnya. Saya backup dulu ini biar gampang kalau mau balik lagi ke ROM bawaannya. Karena katanya GSI di HP ini tuh gak stabil. Backup ini gak wajib tapi lebih baik dilakukan. Setelah TWRP terpasang, bahan sudah siap di SD card, dan juga backup sudah siap, kita bisa mulai proses opreknya, yaitu memasang GSI di HP-nya. Pertama, kita perlu format data dulu. Ini bakal menghilangkan semua data yang ada di HP-nya. Jadi semua koleksi file 3GP kalian bakal auto hilang seperti duit triliunan yang dikorupsi Pertamina. Setelah itu, kita perlu pasang image GSI-nya lewat TWRP. Kalian perlu simpan di SD card karena TWRP-nya nggak bisa baca partisi data. Pastikan ekstrak dulu file IMG-nya sebelum di-copy ke HP-nya. Kalau udah, tinggal pilih file IMG-nya lalu install sebagai sistem image di TWRP-nya. Di sini saya bakal pasang GSI Havok OS Android 10A only. Oppo A5s ini cuma bisa pakai GSI A only dan maksimalnya Android 10. Setelah GSI-nya terpasang, selanjutnya saya coba pasang Google Apps dari BitGApps. Tapi pas saya coba install malah error karena partisinya gak muat. Ternyata ini solusinya saya perlu perbesar dulu partisi sistemnya di TWRP. Dan setelah partisinya diperbesar, saya coba lagi. Setelah ini, saya bisa pasang GApps dengan normal. Dan gak cuma GApps, saya juga bisa coba pasang Magis sekarang di HP ini. Setelah ini, kita bakal coba masuk ke Havok OS-nya. Dan akhirnya kita bakal coba restart HP-nya. Setelah restart, HP-nya muncul logo Odoo. Tapi karena ini sudah di UBL, ini muncul orange state dan selanjutnya DM Verity failed. Seperti yang saya bilang berkali-kali, ini yang jadi kekurangan utama HP ini saat dioprek. Kalian beneran harus nunggu 30 detik buat masuk ke OS-nya, dan ini tuh lama banget. Jadi kalau kalian oprek HP ini, kalian tuh harus sangat-sangat kesabar. Ini tuh gak ada cara skip-nya untuk sekarang. Dan setelah 30 detik, ini baru masuk ke GSI-nya dan coba masuk ke Havok OS. Ini dari animasi loadingnya udah kerasa nge-lag dan patah-patahnya. Dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam Havok OS. Di sini langsung masuk ke dalam sistem, gak ada OOBE-nya. Karena kita sudah pasang GApps, jadi ini udah ada Play Store-nya. Dan iya, kalian gak salah lihat. Ini HP Oppo A5s, dan pakai UI Android stock beneran. Ini tuh sesuatu yang mustahil, karena Oppo dan custom ROM itu seperti air dan minyak, alias hal yang gak bisa disatukan. Dan sering disebut mustahil. Tapi kalian bisa lihat, ini asli sangat real. Ini sangat real sekali. HP Oppo bisa jalanin custom ROM. Dan ini tuh asli Android 10, yang berarti versi Android-nya naik dari stok ROM-nya yang mentok di Android 8.1. Untuk kostumisasinya, Havok OS ini kostumisasinya cukup, gak banyak tapi gak dikit juga. Dan kostumisasinya ini relatif dasar dan gak jamet. Jadi masih ngikutin gaya khas Android-nya dan gak bikin kelihatan aneh dan kampungan seperti custom ROM yang jamet. Bisa saya bilang ini tuh kayak tengah-tengah antara ROM yang minim kostumisasi seperti Lineage OS dan Pixel Experience, dan yang jamet banget kayak Ancient OS dan Nusantara.
Di ROM ini juga ada mode gaming, tapi ini tuh lebih ke buat bikin kalian gak diganggu saat main game dan bukan buat performa. Untuk opreknya, saya bakal coba pasang modul swap RAM di HP-nya. Jadi HP ini auto pakai extended RAM 3GB dan total RAM-nya jadi 5GB kalau menurut HP merek zaman sekarang. Untuk bugnya tentu saja ini sangat banyak dan berjibun, karena ini aslinya cuma BSI bukan custom ROM, dan HP ini developernya nggak terlalu banyak. Pertama, double tap to wake-nya gak jalan. Ini tuh sebenarnya salah satu fitur andalannya HP Odoo, tapi kalau di GSI ini malah jadi gak bisa jalan, dan kalian harus pencet tombol power untuk alternatifnya. Kalian juga bisa pakai raise to wake, tapi ini tuh agak susah aktivinya, kayak kurang sensitif gitu. Kalau menurut saya sih udah pencet aja itu tuh tombol powernya. Selain itu, fingerprint dan face unlock juga gak jalan di GSI. Untuk face unlock-nya ada di setting tapi gak bisa dipakai. Jadi mau gak mau kalian cuma bisa pakai pola untuk keamanannya, dan ini agak ribet buat yang biasa pakai fingerprint atau face unlock. Setelah itu, brightness HP-nya tuh jadi gelap banget seperti negara Indonesia. Untuk ini sebenarnya ada solusi fix ya, bisa jalanin perintah di Termux kalau HP-nya udah di root. Selain fingerprint, lubang handsetnya juga gak jalan. Jadi kalian harus pakai handset Bluetooth atau speaker kalau mau musikan di HP ini. Saat saya colok handset, ini tuh seperti gak dianggap si handsetnya. Ini sama persis seperti kejadian di J2 Prime HP tolol kalau dipasang ROM Android 8.1 dan GSI Android 10. Iya, J2 Prime juga bisa dipasang GSI, kalian gak salah denger. Kalian bisa cek video saya pasang GSI di J2 Prime di channel saya. Selanjutnya kita akan coba tes bagian aplikasi sehari-hari. Untuk Telegram tentu aja ini lancar. Semua HP yang saya coba itu Telegram pasti lancar. Bahkan yang 512 MB aja masih bisa Telegram. Kalian bisa lihat video saya tes HP RAM 512 MB di channel saya. Untuk aplikasi kandang monyet ini sudah cukup nge-lag dan stuttering. Ini kerasa patah-patah saat navigasi dan scrolling TikTok. Mungkin kalau pakai aplikasi yang TikTok Lite bisa lebih lancar, soalnya ini saya pakai aplikasi TikTok yang asli. Dan terakhir untuk Shopee aplikasi benchmark, ini parah banget nge-lag-nya luar binasa. Saat saya buka aplikasi Shopee, ini langsung nge-freeze dan not responding. Si HP-nya udah seperti nge-hang dan saya sempat pengen coba restart paksa berkali-kali. Ini tuh sempat bisa masuk ke dalam aplikasinya, tapi pas di dalamnya juga tetap aja nge-lag dan loadingnya tuh lama. Ditambah sering black screen dan nge-lag. Jadi jangan coba-coba belanja online pakai SIM montok orange di HP ini. Selanjutnya kita akan coba tes gaming di HP Odoo ini. Secara spek, HP ini menggunakan SoC MediaTek Helio P35 dengan octa-core Cortex A53 dan juga RAM 2GB dan pakai swap RAM 3GB. Pertama, saya coba game MOBA analog 8-bit alias Mobile Legends Gangbang. Di sini saya coba mentokin settingnya, dan saat dicoba pakai main, awalnya ini seperti lancar. Namun setelah saya mainin lebih lanjut, ini tuh mulai kerasa sering stuttering dan bahkan nge-lag saat banyak musuh dan skill yang keluar. Selanjutnya saya coba game burik perusak mata 8-bit tanpa pintu alias Free Fire. Di HP ini grafik FF-nya tetap burik dan merusak mata walaupun settingnya dimentokin. Dan untuk performanya ini biasa aja. Bisa dimainin tapi gak terlalu lancar-lancar banget. Mungkin kalau diturunin dikit settingnya bisa lebih lancar. Dan saya juga cukup merasakan sedikit stuttering ini saat main FF. Untuk Babaji saya bakal coba pakai setting smooth medium. Ini kurang lebih mentok di sini settingannya. Dan untuk performanya ini tuh bisa jalan tapi gak lancar. Stutteringnya cukup parah banget. Saya jalan dikit, gak lama kemudian nge-frame, nge-freeze, nge-stuttering, frame drop. Yang pasti apapun nama lag-nya itu, apapun namanya yang menghambat performa itu semuanya ada di Oppo A5s saat main Babaji di HP ini. Untuk game kotak-kotak ini saya cukup kaget. Karena performanya awalnya ini cukup lancar kalau dibandingin dengan beberapa HP yang saya tes sebelumnya. Padahal spek HP ini tuh jelek dan sangat minim optimisasi itunya ROM-nya. Tapi tentu aja ini nggak berlaku kalau kita pasang TNT. Kalau kita pasang TNT yang banyak banget, udah itu diledakin, ini auto nge-lag brutal. Karena semua HP yang dari yang kentang sampai yang gaming sekalipun rata kanan pasti auto nge-lag saat dipakai ngeledakin TNT di game kotak-kotak ini. Jadi selama gak main TNT, sepertinya masih bisa main game kotak-kotak di HP ini. Dan terakhir saya coba Winlator.
Apakah Oppo A5s ini bisa mengalahkan PC dan membuktikan kalau era PC telah berakhir? Untuk aplikasi WinLator-nya ini bisa jalan dan bisa diinstal. Saya juga bisa bikin kontainer dan masuk ke desktopnya. Selanjutnya saya coba jalanin salah satu game yaitu Need for Speed Underground 1. Namun setelah jalan ini langsung black screen dan WinLator-nya mental. Sepertinya ini WinLator-nya nggak support GPU Power VR yang ada di HP kentang ini. Kesimpulannya dari hasil tes gaming di Oppo A5s dengan ROM DSi Havok OS ini tuh, arti huruf S di Oppo A5s itu A5 stuttering. Karena semua game dan bahkan aplikasi yang saya coba tuh selalu pasti stuttering. Sepertinya ini HP tuh gak boleh smooth dan harus patah-patah. Jadi, apakah kalian bisa oprek HP Oppo A5s? Jawabannya bisa. Walaupun HP ini nggak bisa di custom ROM, tapi HP ini bisa untuk dijalankan GSI dan hasilnya mirip dengan custom ROM. Apakah worth it untuk oprek HP ini? Sayangnya, proses oprek HP ini tuh cukup sulit dan GSI di HP ini tuh gak stabil dan tidak layak pakai. Banyak fitur yang nggak berfungsi seperti fingerprint dan lubang handset. Namun yang lebih parah tuh performanya ini nggak stabil dan sering nge-lag dan stuttering, bahkan saat dipakai pemakaian ringan. Jadi menurut saya untuk HP Oppo A5s ini sebaiknya tidak perlu dioprek, karena opreknya masih terbatas, tidak stabil, prosesnya susah, dan merek Oppo sendiri adalah merek yang haram untuk dioprek. Jadi kalau memang kalian ada niatan ingin oprek custom ROM dan memaksimalkan HP kalian ke depannya, jangan beli HP merek Oppo. Menurut saya Oppo yang masih worth untuk dioprek itu cuma Oppo A37 karena ROM-nya cukup stabil. Tapi sayangnya prosesnya itu sangat ribet sekali, bahkan lebih sulit dari Oppo A5s ini. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.